I gave you my heart. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan beberapa materi tentang psikologi perkembangan. Yuk kita tonton. Materi pertama adalah perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan yang bisa disebut development adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya, termasuk perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Ada pula perkembangan adalah proses yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan yang berlangsung secara sistematik, progresif, dan kesinambungan baik pada aspek fisik maupun psikis. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan atau biasa disebut growth ialah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang dapat diukur dengan ukuran berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolis atau retensi kalsium dan nitrogen tubuh. Pertumbuhan pada umumnya dibatasi pada perubahan struktur dan fisiologis dalam pembentukan seseorang secara jasmania dari saat masih berbentuk konseptual atau janin melalui periode-periode prenatal atau dalam kandungan dan postnatal atau setelah lahir sampai kedewasaannya. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, perkembangan merujuk perubahan kuantitatif dan kualitatif, sedangkan pertumbuhan merujuk kepada perubahan kuantitatif. Yang kedua, perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan, sedangkan pertumbuhan tidak berlangsung secara seumur hidup. Yang ketiga, perkembangan mungkin terjadi tanpa pertumbuhan, sedangkan pertumbuhan mungkin tidak membawa perkembangan. Yang keempat, perkembangan berkaitan dengan organisme sebagai keseluruhan, sedangkan pertumbuhan merujuk kepada perubahan khususnya aspek fisik. Materi kedua adalah lifespan atau perkembangan sepanjang hayat. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. Pengertian lain dari perkembangan adalah perubahan-perubahan yang alami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik menyangkut fisik atau jasmania maupun psikis atau rohaniah. Tahapan lifespan. Yang pertama adalah periode atau tahapan infansi. Periode infansi merupakan periode yang paling pendek dibandingkan periode-periode perkembangan lainnya. Periode ini berlangsung sejak kelahiran hingga bayi berumur 2 minggu. Periode ini merupakan periode penyesuaian diri di mana bayi harus menyesuaikan diri terhadap kehidupan baru di luar rahim ibunya, di mana bayi hidup selama 9 bulan. Yang kedua adalah periode atau tahapan bayi. Periode bayi merupakan periode pertumbuhan dari perkembangan yang cepat. Bayi pada periode ini mengalami pertumbuhan dan pengalaman fisik dan psikologik yang cepat, hal mana menyebabkan suatu perubahan tidak hanya meliputi penampilan, tetapi juga kemampuan-kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga adalah periode anak akhir.
Usianya yaitu 6 atau 7 sampai 12 atau 13 tahun. Periode anak akhir dimulai ketika anak memasuki sekolah dasar dan berakhir ketika mereka mengalami kematangan seksual. Seperti halnya periode anak awal, periode ini pun mempunyai beberapa istilah. Para guru atau pendidik menyebutkan periode ini sebagai periode anak usia sekolah dasar sebab pada saat ini mereka mulai memasuki sekolah di mana mereka akan mendapatkan pengetahuan penting yang berguna bagi kehidupan kelak. Yang keempat adalah periode atau tahapan perkembangan pubertas. Usianya yaitu 11 atau 12 tahun sampai 15 atau 16 tahun. Pubertas merupakan periode remaja awal yang ditandai dengan perubahan dalam penampilan fisik dan fungsi fisiologik yang memungkinkan setiap remaja mempunyai bentuk dan fungsi tubuh sesuai dengan jenis kelaminnya. Yang kelima adalah periode remaja. Usianya yaitu 13 atau 14 sampai dengan 18 atau 21 tahun. Remaja dalam sisi psikologis harus mampu mempersiapkan diri untuk menjadi individu yang kuat dalam menjalankan kehidupan remaja. Orang tua harus mendidik anak menjadi anak yang matang dalam menjalankan usia balik dan menuju usia kematangan usia dewasa. Yang keenam adalah periode dewasa awal. Usianya kurang lebih 18 tahun sampai kurang lebih 40 tahun. Periode dewasa merupakan periode yang terpanjang dalam keseluruhan lifespan seorang individu, yaitu antara kurang lebih 18 tahun sampai individu itu meninggal. Masa dewasa terbagi beberapa periode, yaitu periode dewasa awal. Usianya 18 tahun sampai 40 tahun. Yang kedua itu periode dewasa madya, 40 tahun sampai 60 tahun. Yang ketiga, periode dewasa akhir, yaitu usianya 60 tahun sampai meninggal. Yang ketujuh adalah periode usia madya, usianya yaitu 40 tahun sampai 60 tahun. Periode ini ditandai dengan munculnya perubahan jasmania atau fisik dan mental. Pada usia 60 tahun, biasanya terjadi penurunan kekuatan atau tenaga yang sering diikuti dengan berkurangnya kewaspadaan mental. Yang kedelapan adalah periode dewasa akhir, usianya yaitu 60 tahun sampai meninggal. Periode dewasa akhir disebut juga masa tua, meskipun batas antara masa dewasa madya dan dewasa akhir ialah usia 60 tahun. Namun banyak yang berusia 60 tahun tidak menunjukkan gejala fisik maupun mental dari ketuaan. Mungkin hal ini disebabkan karena kondisi kehidupan yang lebih baik, sehingga banyak dari kelompok ini baru memperlihatkan gejala tua setelah menginjak usia 70 tahun atau paling cepat pada usia 60 tahun. Oleh karena itu, ada kecenderungan untuk menetapkan usia 65 tahun sebagai batas awal periode usia tua atau lanjut. Materi ketiga yaitu tokoh dan teori psikologi perkembangan. Teori biologikal. Secara terminologi, biopsikologi adalah ilmu yang membahas berkaitan antara aspek biologis dan aspek psikologis yang khusus berobjek pada manusia. Tujuan dalam memahami teori biopsikologi yaitu memahami perilaku sesuai dengan sisi psikologisnya. Adapun dasar perilaku menurut biopsikologi yaitu pertama, adanya rangsangan yang memberikan suatu pengaruh ke dalam tubuh. Kedua, perilaku manusia dikendalikan oleh sistem endokrin dan sistem saraf dalam struktur organisme yang kompleks. Teori psikoanalisis. Dalam teori psikoanalisis menunjukkan bahwa perilaku manusia ini dikuasai oleh personalitasnya atau kepribadiannya. Psikoanalisis menurut definisi modern memiliki beberapa pengertian, diantaranya yaitu 1. Psikoanalisis adalah pengetahuan psikologi yang mengedepankan pada dinamika. Yang kedua, psikoanalisis adalah metode interpretasi
dan penyembuhan gangguan mental. Yang ketiga, psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian. Teori psikososial. Salah satu ahli yang mendasari teorinya dari sudut sosial ialah Erik H. Erikson dengan menyebutkan pendekatannya psikososial atau psikohistoris. Erikson berusaha menjelaskan bahwa ada hubungan timbal balik antara pribadi dan kebudayaan sampai orang tersebut menjadi dewasa. Disinilah terlihat bahwa lingkungan hidup seorang dari awal sampai akhir dipengaruhi oleh sejarah seluruh masyarakat karena perkembangan relasi antara sesama manusia, masyarakat, serta kebudayaan semua saling berkaitan. Teori kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin yaitu cogiter, artinya berpikir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognitif berarti segala sesuatu yang berhubungan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan pengetahuan faktual yang empiris. Dalam psikologi, kognitif mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental manusia yang berhubungan dengan masalah pengertian, pemahaman, perhatian, menyangka, mempertimbangkan, pengelolaan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, keyakinan, dan sebagainya. Materi keempat adalah konsep perkembangan masa dalam kandungan atau prenatal. Perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang yang akhirnya akan menjadi sel baru, membentuk zigot. Pembuahan ini menandakan berfungsi dengan baiknya organ reproduksi manusia. Tahapan perkembangan prenatal. Yang pertama itu tahapan germinal. Tahapan germinal terjadi sejak pembuahan sampai 2 minggu. Zigot membelah diri dan menjadi lebih kompleks, kemudian menempel pada dinding rahim menjadi tanda awal masa kehamilan. Tahapan yang kedua adalah tahapan embrionik. Tahapan masa kehamilan ini dimulai dari 2-8 minggu. Organ dan sistem tubuh utama berkembang pesat. Ini adalah masa kritis, saat embrio paling rentan terhadap pengaruh destruktif dari lingkungan prenatal. Tahapan yang ketiga adalah tahapan fetal. Tahapan masa kehamilan ini dimulai dari 8 minggu sampai dengan masa kelahiran. Selama ini, janin tumbuh dengan pesat sekitar 20 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya. Materi kelima yaitu perkembangan bayi. Setelah melewati fase prenatal selama kurun waktu 9 bulan atau 10 bulan di dalam perut ibu, selanjutnya manusia akan memasuki fase berikutnya yang dimulai dari pertama kali manusia itu lahir atau keluar dari rahim ibu. Hal ini disebut dengan masa bayi. Tahapan awal pada masa bayi disebut dengan masa neonat yang terjadi selama 15 menit bayi itu lahir sampai bayi berumur 2 minggu. Di tahap ini, bayi mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, lingkungan yang terbuka dari lingkungan yang sebelumnya yaitu di dalam perut ibu. Dilihat dari tinjauan pada aspek biologis, di awal masa bayi ada yang disebut dengan masa bayi neonatal. Neonatal menurut Kamus Yang Baku merupakan permulaan atau periode awal keberadaan sebagai individu dan bukan sebagai parasit di dalam tubuh ibu. Masa bayi neonatal merupakan masa yang paling tersingkat dari semua periode perkembangan. Masa ini dimulai dari kelahiran dan berakhir pada saat bayi menjelang 2 minggu. Masa bayi pada umumnya, yang pertama periode pratunat.
Periode ini mulai saat kelahiran sampai antara 15 dan 30 menit sesudah kelahiran. Periode ini bermula dari keluarnya janin dari rahim ibu dan berakhir setelah tali pusar dipotong dan diikat. Sampai hal ini selesai dilakukan, bayi masih merupakan pasca matur, yaitu lingkungan dari luar tubuh ibu. Yang kedua, periode neonat. Periode ini dimulai dari pemotongan dan pengikatan tali pusar sampai sekitar akhir minggu kedua dari kehidupan pasca matur. Sekarang bayi adalah individu yang terpisah, mandiri, dan tidaklah merupakan parasit. Selama periode ini, bayi harus mengadakan penyesuaian pada lingkungan baru di luar tubuh. Materi keenam yaitu konsep perkembangan anak usia prasekolah. Anak usia dini adalah seorang anak yang usianya belum memasuki suatu lembaga pendidikan formal secara sekolah dasar, dan biasanya mereka tetap tinggal di rumah atau mengikuti kegiatan dalam bentuk berbagai lembaga pendidikan prasekolah seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, atau taman penitipan anak. Sedangkan pada hakikatnya, anak usia dini adalah individu yang unik di mana memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, kreativitas, bahasa, dan komunikasi yang khusus yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Perkembangan psikososial anak usia prasekolah yaitu anak sudah bisa membantu pekerjaan yang sederhana, anak bisa bermain dengan alat dapur dan alat rumah tangga lainnya. Anak usia prasekolah. Anak usia prasekolah memiliki potensi yang besar untuk berkembang apabila diberikan layanan berupa kesempatan melakukan kegiatan motorik yang dilatih atau digunakan sesuai dengan perkembangan anak tersebut. Perkembangan kecerdasan moral anak usia prasekolah yaitu kemampuan anak prasekolah untuk memahami benar dan salah dan pendirian yang kuat untuk merasakan, berpikir, dan berperilaku sesuai dengan nilai moral yang didasarkan atas ketaatan akan peraturan dan hukuman. Materi ketujuh yaitu konsep perkembangan anak usia sekolah. Anak usia sekolah merupakan anak usia 6-12 tahun yang sudah dapat mereaksikan rangsangan intelektual atau melaksanakan tugas-tugas belajar yang menuntut kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif seperti membaca, menulis, dan menghitung. Psikologi perkembangan pada anak usia sekolah SD. Yang pertama yaitu pertumbuhan fisik. Pertumbuhan selama periode ini rata-rata 3-3,5 kg dan 6 cm atau 2,5 inci per tahunnya. Lingkar kepala tumbuh hanya 2-3 cm selama periode ini, menandakan pertumbuhan otak yang melambat karena proses mielinisasi sudah sempurna pada usia 7 tahun. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif pada anak usia sekolah adalah kemampuan untuk berpikir dengan logis tentang di sini dan saat ini, bukan tentang hal yang bersifat abstraksi. Pemikiran anak usia sekolah tidak lagi didominasi oleh persepsinya dan sekaligus kemampuan untuk memahami dunia secara luas. Yang ketiga yaitu psikososial. Erikson mengidentifikasi masalah sentral psikososial pada masa ini sebagai krisis antara keaktifan dan inventaritas. Perkembangan kesehatan membutuhkan peningkatan pemisahan dari orang tua dan kemampuan menentukan penerimaan dalam kelompok yang sepadan, serta merundingkan tantangan-tantangan yang berada di luar. Yang keempat yaitu tugas perkembangan anak usia sekolah SD. Pada masa ini memasuki masa belajar di dalam dan di luar sekolah. Anak belajar di sekolah tetapi membuat latihan pekerjaan di rumah yang mendukung hasil belajar di sekolah. Aspek perilaku banyak dibentuk melalui penguatan verbal, keteladanan, dan identifikasi. Anak-anak harus menjalani tugas-tugas perkembangan.
Psikologi perkembangan pada anak usia sekolah SMP. Yang pertama, perkembangan fisik. Perubahan yang paling dirasakan oleh remaja pada usia SMP pertama kali adalah perubahan fisik. Terjadi pubertas, yaitu proses perubahan yang bertahap dalam internal dan eksternal tubuh anak-anak menjadi dewasa. Perkembangan dan perubahan anggota-anggota badan remaja kadang-kadang lebih cepat daripada perkembangan badan. Oleh karena itu, untuk sementara waktu seorang remaja mempunyai proporsi tubuh yang tidak seimbang. Yang kedua yaitu perkembangan moral. Masa remaja adalah periode di mana seseorang mulai bertanya-tanya mengenai berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar sebagai dasar bagi pembentukan nilai dari mereka. Yang ketiga yaitu psikososial. Pada tahap ini, remaja atau individu dihadapkan pada pertanyaan yang berkaitan dengan identitas dirinya. Pada masa remaja memiliki kemampuan mengkoordinasikan dengan baik secara serentak atau berurutan dua ragam kemampuan kognitif. Kapasitas yang dimiliki remaja yaitu kapasitas menggunakan hipotesis, kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak, logis, dan idealistik, atau berpikir tentang pemikiran itu sendiri. Yang keempat yaitu tugas perkembangan anak usia sekolah SMP. Masa remaja merupakan masa di mana anak dalam fase menuju dewasa. Maka hal yang harus dipahami dan memahamkan kepada anak fase ini adalah bagaimana memaksimalkan potensi fisik maupun rohani anak tersebut. Ada pula beberapa tugas yang perlu dilakukan oleh psikologi perkembangan pada masa ini, yaitu perkembangan aspek-aspek biologis, menerima peranan orang dewasa berdasarkan pengaruh kebiasaan masyarakat sendiri, mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa yang lain, mendapatkan pandangan hidup sendiri, merealisasi suatu identitas sendiri, dan dapat mengadakan partisipasi dalam kebudayaan pemuda itu sendiri. Psikologi perkembangan pada anak usia sekolah SMA. Yang pertama yaitu pertumbuhan fisik. Puncak kemampuan fisik individu dicapai antara usia 18-30 tahun yang diikuti dengan kesehatan yang baik. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada usia ini adalah nutrisi dan pola makan, olahraga, serta ketergantungan terhadap suatu obat. Hal ini menjadi titik perhatian sendiri karena sangat mempengaruhi keadaan kesehatan pada usia selanjutnya. Karena secara umum perlambatan dan penurunan fisik mulai terjadi sejak usia akhir dewasa. Yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif remaja menurut John Piaget berada periode terakhir dan tertinggi dalam tahap operasi formal. Pada periode ini, idealnya para remaja sudah memiliki pola pikir sendiri dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang kompleks dan abstrak. Kemampuan berpikir para remaja berkembang sedemikian rupa sehingga mereka dengan mudah dapat membayangkan banyak alternatif pemecahan masalah, beserta kemungkinan akibat atau hasilnya. Kapasitas berpikir secara logis dan abstrak mereka berkembang sehingga mereka mampu berpikir multidimensi secara ilmuwan. Yang ketiga yaitu psikososial. Pada tahap ini, remaja atau individu dihadapkan pada pertanyaan yang berkaitan dengan identitas kediriannya. Yang keempat yaitu tugas perkembangan anak usia sekolah SMA. Ada pula beberapa tugas yang perlu dilakukan oleh psikologi perkembangan pada masa ini, diantaranya adalah perkembangan aspek-aspek biologis, menerima peranan orang dewasa berdasarkan pengaruh kebiasaan masyarakat sendiri, mendapatkan kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mendapatkan pandangan hidup sendiri, merealisasi suatu identitas sendiri, dan dapat mengadakan partisipasi dalam kebudayaan pemuda itu sendiri.
Materi ke-8 yaitu konsep perkembangan masa pubertas. Masa puber adalah periode yang unik dan khusus yang ditandai oleh perubahan-perubahan perkembangan tertentu yang terjadi dalam tahap-tahap lain yang rentang kehidupan. Meskipun sering tidak mempunyai tempat yang jelas dalam rangkaian proses perkembangan manusia, masa pubertas mempunyai arti khusus dalam kehidupan seseorang. Betapa tidak, pada masa pubertas ini terjadi perubahan-perubahan besar dan dramatis dalam perkembangan seseorang anak, baik dalam pertumbuhan atau perkembangan fisik, kognitif maupun dalam perkembangan psikososial anak. Perubahan-perubahan fisik merupakan gejala primer dalam pertumbuhan masa remaja yang berdampak terhadap perubahan-perubahan psikologis. Pubertas anak perempuan. Ciri awal dari remaja perempuan saat mengalami pubertas adalah pertumbuhan payudara. Ciri awal lainnya yang dialami anak perempuan saat puber adalah pertumbuhan rambut pada lengan dan kaki. Tidak hanya itu saja, rambut di area organ seksual dan di ketiak juga mulai tumbuh. Pubertas anak laki-laki. Ciri pertama yang menunjukkan anak laki-laki memasuki masa pubertas adalah membesarnya ukuran testis, diikuti dengan membesarnya ukuran penis. Berikutnya rambut keriting pada area organ seksual mulai tumbuh juga pada ketiak anak. Materi ke-9 adalah konsep perkembangan remaja. Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai dengan 22 tahun bagi pria. Sedangkan pengertian remaja menurut Zakia Derajat adalah masa peralihan di antara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini, anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak yang baik bentuk badan ataupun cara berpikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Hal senada diungkapkan oleh Soundtrack bahwa Endelskin diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Perubahan masa remaja yang pertama dari sisi fisik. Perubahan fisik pada laki-laki yaitu mimpi basah, jakun membesar, tumbuh rambut di beberapa area, suara berubah. Lalu perubahan fisik pada perempuan, menstruasi pertama, perubahan payudara, tumbuh rambut, muncul jerawat, suara lebih nyaring. Yang kedua dari sisi kognitif, menurut Piaget, remaja dalam tahapan perkembangan kognitifnya memasuki tahap operasional formal yang dialami oleh anak pada usia 11 tahun ke atas, yaitu berpikir logis. Aspek perasaan dan moralnya juga telah berkembang melalui berinteraksinya dengan lingkungan, sudah mulai mampu mengembangkan pikiran moral. Mereka juga mampu mencapai logika dan rasio serta dapat menggunakan abstraksi. Yang ketiga, dari sisi psikososial, berkembangnya kesadaran akan kesunyian dan dorongan pergaulan, adanya upaya memilih nilai-nilai sosial, mulai ada rasa tertarik terhadap lawan jenis, jaringan sosial sangat luas meliputi jumlah orang yang semakin banyak dan jenis hubungan yang berbeda. Yang keempat, dari sisi emosional, memiliki kapasitas untuk mengembangkan hubungan jangka panjang, sehat, dan berbalasan. Memiliki perasaan sendiri dan memiliki kemampuan untuk menganalisis mengapa mereka merasakan perasaan dengan cara tertentu, memulai mengurangi nilai tentang penampilan dan lebih menekankan pada nilai kepribadian. Gender berperan secara signifikan dalam penampilan emosi remaja. Materi ke-10 adalah konsep perkembangan remaja. Perkembangan remaja dapat didefinisikan secara biologis sebagai perubahan fisik yang ditandai oleh permulaan pubertas dan penghentian pertumbuhan fisik. Secara kognitif,
sebagai perubahan dalam kemampuan berpikir secara abstrak atau secara sosial sebagai periode persiapan untuk menjadi orang dewasa. Perkembangan remaja dari sisi kepribadiannya. Yang pertama itu faktor genetik. Adanya pengaruh dari gen orang tua. Faktor gen ini sebagai sumber bahan mentah kepribadian secara fisik, inteligensi, dan temperamen. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi kepribadian seseorang karena lingkungan tempat interaksi yang satu dengan yang lainnya, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lain-lainnya. Materi ke-11 yaitu konsep perkembangan dewasa awal. Masa dewasa ini dikenal dengan istilah adult yang berasal dari kata kerja Latin. Selain istilah ini, terdapat pula istilah adult skin dan adult scare yang mempunyai arti tumbuh menjadi kedewasaan. Akan tetapi, adult ini merupakan kata yang berasal dari bentuk lampau kata kerja adultus yang artinya telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Masa dewasa awal dimulai pada usia 18 tahun sampai 40 tahun saat perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Ciri-ciri dewasa awal. Yang pertama sebagai masa pengaturan, yang kedua sebagai usia produktif, yang ketiga sebagai masa bermasalah, yang keempat sebagai masalah ketegangan emosional, yang kelima sebagai masa komitmen, yang keenam merupakan masa ketergantungan, yang ketujuh sebagai masa kreatif, yang kedelapan sebagai masa perubahan nilai. Materi ke-12 yaitu konsep perkembangan dewasa akhir. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Ciri-ciri dewasa akhir. Yang pertama, adanya periode penurunan dan kemunduran. Yang kedua, perbedaan individu dalam efek penuaan. Yang ketiga, stereotip mengenal usia lanjut. Yang keempat, mempunyai status kelompok minoritas. Yang kelima, adanya perubahan peran. Yang keenam, penyesuaian diri yang buruk. Yang ketujuh, adanya keinginan untuk menjadi muda kembali. Yang kedelapan, sikap sosial terhadap usia lanjut. Materi ke-13 adalah konsep perkembangan usia lanjut. Orang tua atau usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat. Perkembangan usia lanjut terhadap fisik. Penuaan sistem saraf pusat mempengaruhi banyak sekali aktivitas kompleks. Kehilangan neuron terjadi di seluruh bagian korteks otak dengan penyusutan lebih besar pada cuping depan dan korpus kolosum. Otak kecil juga mengalami kehilangan neuron, akan tetapi otak mengimbanginya dengan membentuk sinapsis baru dan dalam beberapa hal menghasilkan neuron baru. Sistem saraf otonom kurang berfungsi baik di usia lanjut dan lebih banyak melepaskan hormon stres. Yang kedua adalah sistem sensoris, yaitu terdiri dari penglihatan, pendengaran, rasa dan bau, dan sentuhan. Yang ketiga yaitu sistem kardiovaskuler dan pernapasan. Jantung kurang kuat dalam memompa, laju denyut jantung maksimum meningkat, aliran darah ke seluruh sistem peredaran darah melambat. Hal ini berarti bahwa tidak cukup oksigen dialirkan pada jaringan tubuh selama aktivitas fisik tinggi. Yang keempat yaitu sistem imun.
Sistem imun mengalami malfungsi dengan beralih menyerang jaringan tubuh normal dalam sebuah respon autoimun. Sistem imun yang kurang baik bisa meningkatkan resiko orang lansia terserang berbagai penyakit. Orang dewasa usia tua memiliki tingkat imun kekebalan yang berbeda-beda. Materi terakhir yaitu konsep perkembangan manula. Manula adalah sebutan bagi seorang yang telah berusia di atas 60 tahun. Pada saat ini biasanya mereka sudah menjauh dari hingar-bingar kehidupan. Bahkan tahap ini identik dengan kondisi tubuh yang sakit-sakitan dan pikun. Perkembangan manula dilihat dari kepribadiannya. Pada umumnya setelah orang memasuki lansia maka ia mengalami penurunan fungsi kognitif dan psikomotor. Fungsi kognitif meliputi proses belajar, persepsi, pemahaman, pengertian, perhatian, dan lain-lain, sehingga menyebabkan reaksi dan perilaku lansia menjadi makin lambat. Sementara fungsi psikomotorik meliputi hal-hal berhubungan yang dengan dorongan kehendak seperti gerakan, tindakan, koordinasi yang berakibat bahwa lansia menjadi kurang cekatan. Dengan adanya penurunan kedua fungsi tersebut, lansia juga mengalami perubahan aspek psikososial yang berkaitan dengan keadaan kepribadian lansia. Dilihat dari emosionalnya, secara jelas bahwa individu lanjut usia yang memiliki kematangan emosi mampu untuk menerima dirinya apa adanya. Artinya, individu lanjut usia tidak akan memarahi lingkungan maupun dirinya akan perubahan-perubahan keadaan yang dialami sebagai lanjut usia, karena individu mampu melihat dengan jujur potensi dirinya, dapat tabah untuk menerima kekurangan dirinya dan hal-hal lain yang tidak dapat diubahnya, serta memunculkan potensi-potensi positif dirinya, sehingga individu mampu menjalankan perannya sebagai lanjut usia tanpa harus memaksakan diri melakukan sesuatu dari luar batas kemampuannya. Jadi, itu adalah penjelasan dari beberapa materi tentang psikologi perkembangan. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian, billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Bye.